Maka didiklah anak laki-laki pada suasana uncomfort zone. Jangan biarkan anak laki-lakimu pada suasana comfort, mudah. Karena begini sebetulnya. Apa yang menyebabkan hidup seseorang itu sulit? Karena sejak muda maunya yang mudah-mudah saja. Apa yang menyebabkan kehidupan seorang mudah? Karena sejak muda berani menghadapi yang sulit-sulit. Gitu ya? Saya kira jelas ya. Ya kalau mau mudah-mudah saja, anak-anak muda nih, ya udah habiskan waktu sama HP, udah pusing nonton Netflix, ya, dari satu film ke film lain, capek dan lapar, langsung makan, buka kulkas, habis makan ngantuk tidur, ya, nanti malam begadang, nonton bola. Ya kalau mau yang enak-enak, itulah. Tetapi gaya hidup seperti ini kepada anak muda kita harus kasih tahu, nanti kamu akan sulit ke depannya. Nah, sebaliknya, yang berani sulit-sulit sejak mudanya, menghabiskan ilmu di usia 30 tahun ke bawah, membaca biografi orang-orang hebat, berusaha memantaskan diri untuk jadi orang hebat, bertemu dan berguru pada orang-orang hebat, mengerjakan hal-hal hebat sejak muda dan suka menerima tantangan, maka nanti hidupnya akan mudah ke depan. Nah, ini barangkali pesan buat ibu-ibu kepada anak laki-lakinya. Ketika ibu sering membiasakan menjadi pahlawan bagi anaknya, urusan sekolah diurusin, urusan kursus diurusin, masalah kecil diurusin, ada sedikit konflik dibelain, menghadapi masalah langsung ibunya yang mengerjakan. Nah, apalagi udah begini anaknya manja pula gitu ya. Jangan menyesal kalau nanti anak laki-laki gini akan menjadi monster bagi ibunya. Monster bagi si ibu. Nantinya pun ibu akan berjuang keras sampai urusan jodoh pun nyariin jodoh buat anak ini. Ya. Nah, ini semua bermula dari pendidikan di rumah sebetulnya ya. Pandanglah pernikahan sebagai sebuah takdir Allah yang baik buat kita dulu. Ini buat adik-adik, buat anak-anakku sekalian yang sedang menghadapi kasus suami seperti ini. Memang kata kuncinya sabar sih dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandang dulu pertemuan kalian sampai kepada jenjang pernikahan, apapun motif pernikahan sebelumnya, pandanglah ini sebagai takdir baik Allah Subhanahu wa taala buat kalian berdua. Kenapa? Karena apa yang akan terjadi padamu tergantung persepsimu kepada Tuhanmu. Kalau persepsimu baik terhadap takdir Tuhanmu, maka apa yang terjadi juga baik. Jika kamu menyesali pernikahanmu dan mengungkit-ungkit masalah-masalah terus terkait pernikahanmu, ya itu juga kembali kepada kamu. Jadi, di dalam Islam, sebetulnya tidak ada larangan bercerai. Karena perceraian adalah perkara halal. Walau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibenci? Karena pasti ada solusi. Tapi dia tidak mampu dan tidak mau bertahan. Pandang dulu itu sebagai takdir baik Allah Subhanahu wa taala buat kamu. Buat anak-anakku, adik-adikku yang di awal usia pernikahan, pertengahan pernikahan,
maupun di masa-masa lamanya pernikahan. Terkait ekonomi, kalau ada rezeki anak lewat orang tua, dan ada istilah rezeki istri lewat suami, ada juga istilah rezeki suami lewat istri. Ya, boleh jadi para istri yang sekarang mendapatkan karir bagus, penghasilan bagus, tapi diuji oleh Allah dengan suami yang tukang main HP tadi. Lalu Allah berikan rezekinya, rezeki suami lewat istrinya. Itu sangat mungkin persepsi ini kita gunakan. Ya, kalau sudah berprasangka baik terhadap pernikahan, kemudian suami-suami kan selalu didoktrin agar berpikir bahwa rezeki istrimu itu lewat kamu, rezeki anakmu juga lewat kamu. Nah, begitu pula istri. Sementara suami kamu doakan, sementara suami kamu nasihati, sementara suami kamu motivasi, sementara kamu carikan pekerjaan buat suami kamu dan belum dapat, boleh jadi 4 usahamu tadi menyebabkan rezeki suamimu lewat kamu. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kamu. Pasti itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Bahwa setiap manusia akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan usahanya dan setiap usaha pasti akan diperlihatkan kepadanya. Jadi kalau para istri yang bersabar dan bertawakal menasihati suami, memotivasi suami, ya, mencarikan pekerjaan buat suami, udah berusaha keras agar bisa menambah penghasilan, insya Allah rezeki Allah turunkan, boleh jadi lewat istri. Artinya rezeki suami lewat istrinya yang berusaha. Nah, ini kalau sudah berpikir positif menilai takdir tadi ya, sampai di sini kamu akan kuat. Kamu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadapi situasi ini dengan tegar, dengan sabar. Nah, selanjutnya, alih-alih berantem, alih-alih menghujat, mendingan bagi tugas. Bagi tugas dulu. Bang, Kak, atau apalah namanya, Mas, apalah panggilanmu. Aku kerja, tolong ya nanti cucian, tolong ya nanti setrikaan, tolong ya nanti pel-pelan, tolong ya nanti anak-anak. Namun sebagai seorang istri yang juga, ini karena pasangan ya, kita udah bicara udah pasangan. Pasangan udah dicintakan judulnya, walaupun cinta yang rada-rada pudar, tapi ini fungsinya dulu pasangan, kalau ingin bertahan. Gitu. Mungkin dia tidak bisa mengerjakan tugas semuanya. Memang kalau satu hari itu disuruh ngurus semuanya, mungkin dia juga stres. Bertahap aja dulu. Hari ini ngurusin apa gitu. Kalau orang tua tadi kan contohnya pada Suki ya, nyuci, ibu keluar. Kalau di KSP nih, ya. Dan saya juga punya teman, ya, istrinya, di waktu dia menikah, sepakat istrinya boleh kerja. Waktu awal menikah udah sepakat, istrinya boleh kerja. Nah, konsekuensinya, siapa yang ngajar ngaji anaknya, bapaknya di rumah. Siapa yang ngantar sekolah anaknya, bapaknya. Di sela-sela itu, nanti baru bapaknya bekerja, cari pekerjaan paruh waktu. Yang sesuai dengan kemampuan si suami. Dan kebetulan si suami memang tipenya bukanlah pekerja keras seperti si istri. Coba timbulkan suasana saling memahami seperti itu maksud saya. Jangan kaku melihatnya. Dan jangan gengsi.
juga jangan pakai emosi gitu. Dalam pembagian waktu. La qadarullah, satu hari Agustina menikah. Terus waktu kontrak bilang, tapi kamu izinkan aku kerja ya? Iya, kata suami. Tapi kan bagaimana nanti kalau kita punya anak? Si suami misalnya kemampuannya hanya mengajar, ya, mengajar dalam tempo yang sebentar pula. Kemudian balik, ngurusin ngepel rumah, cucian, waktu itu berdua. Kalau udah bersepakat itu dijalani, ya jalani saja. Dan langgeng kok rumah tangga kayak gitu, langgeng. Akhirnya karena suaminya memang pintar mengajar, sementara istrinya pintar cari duit, ya langgeng. Happy mereka, keluarga seperti itu. Begitu pula buat yang punya punya suami tukang main HP tadi nih. Ya. Cuma kan kadang-kadang begini. Istri namanya istri kan lagi kesel. Yang dilihat tuh yang negatifnya doang dari suami. Ada curhatan istri begini, ini curhatan istri. Giliran gue ngepel nggak dilihat. Gue nyetrika nggak dilihat. Gue ngurusin anak nggak dilihat. Nganterin anak sekolah, jemput anak sekolah nggak dilihat. Giliran gue main HP dilihat, dimarahin lagi. Nah, gitu. Itu ada istri curhat begitu. Karena suaminya dikit-dikit negor, main HP mulu, main HP mulu. Ya tadi, karena kan sudah skeptis ya, sehingga yang dilihat yang negatifnya. Begitu juga istri-istri yang punya suami doyan main HP. Itu ya. Pas yang dilihat pas nge-gamesnya lagi gitu kan. Ya Allah. Pegel juga jadi mini kayak gini ya, punya laki suka nge-games. Baik. Sebetulnya kalau memang sudah sepakat dan berjuang untuk mempertahankan masih ada, saran saya perjuangkanlah. Saran saya. Jangan terlalu cepat berpikir, gimana ya kalau saya hulu aja. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda minta lepas dari dia, emang otomatis penghasilan tambah banyak gitu loh. Lepas nih dari laki tukang HP nih, gitu kan? Kita lepas dulu belum soal cari ganti. Kalau cari ganti berarti Anda punya tendensi nih. Kalau mau cari ganti ya, kita bicara yang nggak pakai ganti dulu deh. Ya, memangnya kalau Anda lepas dari dia, otomatis rezeki Anda bertambah. Otomatis kehidupan Anda ringan. Kalau memang di dalam rumah tangga itu dia masih sholat, dia tidak melarang kamu bekerja, dia tidak KDRT, bahwa ada kelemahan dia, tapi kan nggak bagus buat anak laki saya, dia nggak bisa menjadi teladan, dia nggak bisa jadi imam, iya fine. Pertanyaannya adalah, apakah pisah lebih baik daripada bertahan? Tadi saya bilang bahwa boleh jadi rezeki suami lewat kamu, gitu ya. Dan dia masih bisa dioptimalkan peran pengganti kamu di rumah, asal itu dibicarakan baik-baik. Dan juga ini anggap aja juga sebagai ujian dari Allah buat kamu. Jadikan ini sebagai ujian buat kamu. Dan orang-orang yang sabar terhadap ujian Allah dari pasangannya, pasti akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu bersabar, bertahap, ada tuh yang kayak begitu. Bertahan, kuat akhirnya. Sampai suaminya pensiun duluan, istri tetap kerja. Akhirnya suami yang cuci mobil, yang ngepel di rumah, mereka happy. Dan istrinya juga nggak terlalu nuntut. Memang kalau nuntutnya terlalu tinggi, apalagi udah pakai banding-bandingin sama tetangga sebelah, wah udah repot deh. Ya, kalau dibanding-bandingin, tuh kayak sini dong, kayak lakinya adek gue, wah udah repot tuh kayak gitu.
Kalau udah dibanding-bandingin seperti itu, udah selesai masalah. Nah, saran saya buat yang sedang menghadapi kasus punya suami seperti itu, maka coba pertimbangkan dengan semua plus minusnya dan bertahan jauh lebih baik. Kecuali memang secara agama nih, ya, kapan sih seseorang, si istri itu boleh khulu tuh kapan? Minta lepas dari suami. Ya, pertama, memang suami sudah tidak lagi menjalankan agamanya. Fine. Dia akidahnya sudah sesat. Syariatnya tidak dilaksanakan, bahkan anti syariat. Akhlak agamanya juga sudah tidak ada. Yang kedua, tidak menafkahi. Tidak memberikan nafkah lahir dan batin. 3, ada kekerasan dalam rumah tangga. Jika 3 ini ada, ya, boleh khulu. Dan perempuan yang melepaskan diri dari suami dengan 3 alasan ini, insya Allah masih mencium bau surga. Tapi jika minta khulu tidak dengan ini, maka bau surga pun tidak akan dia cium. Sekali lagi, anggap ini sebagai ujian dari Allah dan bersabarlah. Jika kamu mendapati hal-hal yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, lalu kamu bersabar, maka Allah akan berikan hal-hal besar di balik itu semua. Percaya nggak sama Allah? Janji Allah. Saya jadi ingat ayat nih. Di surat An-Nisa ayat 19 yang membacakannya. Ini buat laki-laki. Di ujung ayat 19 surat An-Nisa di ujungnya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Di balik kesabaran kamu terhadap yang kamu suka dari si laki-laki tukang main HP ini, ya, tukang HP bukan, juga tukang aksesoris juga bukan, main doang. Gamers juga nggak pernah selesai gamesnya, gitu ya. Kalah mulu. Maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini kan pesan Allah kepada suami melihat yang tidak disukai dari istrinya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewariskan wanita dengan cara paksa, mempusakai wanita dengan jalan paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Wa ashirhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat ini juga berlaku bagi perempuan yang dominan di rumah, yang secara materi lebih besar income-nya daripada suami. Nah,
kesabaran istri yang seperti ini dalam kehidupan betul-betul mendatangkan kebaikan yang banyak buat si istri. Tapi si istrinya jangan jumawa, jangan sombong setelah itu. Nah, saya nggak mau banyak cerita deh. Ada banyak kasus sih, si istri karirnya moncer, suaminya jadi tukang antar jemput, lupa diri, gitu ya. Ini kejadian nih. Padahal istrinya udah sabar, suaminya udah sabar, suami jangan nurut. Udah deh pokoknya kayak udah sopir dah. Ya disuruh-suruh lagi mas. Nah gini gitu. Hari ini aku ada cari kerjaannya sama kantor ya. Waduh, suami suruh tunggu di luar, dia pekerjaan kantor sama direksi. Gitu ya. Udah sabar, harusnya bersyukur. Dan jangan sombong. Tapi kadang-kadang suka sombong. Jadi kesimpulannya apa yang menyebabkan kita hancur adalah hawa nafsu kita sendiri. Dan apa yang membuat kita mulia adalah ketika kita tetap mendahulukan akal sehat kita yang dibimbing oleh syariat. Nah, buat yang mempunyai kasus suami pecinta HP tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelipur lara. Senyum pagi hari, doain terus, ya. Dan insya Allah ada prinsip man can change. Ya, manusia bisa berubah. Mana tahu? Nanti dia berusaha. Jadi ada kasus. Ini kasus nih. Orang tua, istri meninggal. Ini udah lansia banget si bapak. Tapi si bapak ini nggak bisa juga hidup sendiri. Ini cerita lain di luar kasus ini ya. Bapak ini udah dianggap lemah deh sama anak-anaknya. Pernah stroke pula. Dan tangannya cuma sedikit. Bergeraknya udah bisa bergerak sedikit gitu. Oleh anaknya dikucilkan. Bangkitlah semangat si bapak ini untuk mandiri. Anaknya nggak memperhatikan orang tuanya. Mau nikah lagi nggak boleh. Kalau papa mau nikah lagi jangan tinggal serumah sama kita. Bayangkan udah bapaknya habis stroke, belum sempurna, harus tinggal di luar rumah. Dia harus keluar rumah dari rumah yang dia belikan untuk anaknya. Hasil usaha sama istrinya juga. Walhasil dengan izin Allah, dia bekerja keras, dapat proyek bagus, dan hiduplah dia bahagia. Maksud saya begini, bahwa memang suami yang sekarang sedang asik main HP ini, mungkin salah satu penyebabnya dia dibiarkan dalam kondisi comfort zone. Nah, bentuk dia, didik dia, terpaksa nih si istri harus menjadi pendidik buat suaminya. Jadi bentuk dia di suasana uncomfort zone. Dengan sabar, bimbing dia. Karena boleh jadi satu hari nanti akan ada berlian daripada suamimu ini. Yang kalau kamu sabar menghadapinya, akan ada hal hebat dari suamimu. Ya. Karena ada juga istri sepanjang pernikahannya, karena udah terlanjur negative thinking sama suaminya ya. Menyesali kesalahan suaminya terus, kayak nggak ada benernya lakinya itu. Padahal dia punya anak, saleh, salehah. Ini kan gara-gara berdua, bukan gara-gara istri doang gitu. Ini punya suami main HP, nggak bisa jadi teladan pada anak. Tapi nyatanya anaknya sayang kok sama bapaknya. Nyatanya anaknya dia anak soleh kok. Yo kemarin kan Anaknya jadi anak soleh-soleha kok. Tapi karena istrinya memang sudah dibutakan oleh amarahnya, oleh kebenciannya pada suaminya, ya seperti nggak ngelihat. Nanti setelah suami meninggal dunia baru kelihatan. Ya, baru kelihatan ternyata ketika Anda sebagai seorang istri punya anak soleh dan Anda yang berjuang mengantar dia, jemput dia, pilihkan pendidikan, Anda yang biayain, itu bukan gara-gara Anda sendiri, pasti ada juga lah kontribusi
ayahnya yang kamu anggap tukang males tadi itu. Nah, inilah melihat persoalan secara objektif. Walau nanti hasilnya kembali kepada Anda lagi, kalau Anda hendak melepaskan hubungan Anda, ya, dan Anda tidak kuat lagi, itu juga hak Anda. Tapi kalau Anda bertahan dan berpegang kepada surah An-Nisa tadi yang saya bacakan, itu pun akan terjadi pada Anda. Akan terjadi. Bahwa akan Allah berikan ada kebaikan besar bagi seorang pasangan yang bersabar menghadapi pasangannya. Nah, ini juga sekaligus menghibur buat yang suaminya masih kerja tapi kesel. Menghibur juga ya. Yang lagi kesel sama suaminya. Emang suami tuh bikin kesel? Nyebelin banget suami-suami ini. Kalau dilihat dari sisi ngeselinnya. Tapi coba sekarang, Anda berlepas diri dari dia. Apakah kemudian dengan serta-merta dengan berlepas diri persoalan selesai? Nah, itu pun kembali kepada Anda sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi yang masih kesel. Yang sudah lewat, sudahlah. Ya, yang sudah melaluinya, apakah bertahan ataukah berlepas, semoga Allah berkahi semuanya keputusannya ya. Begitu, tapi ayat yang saya berikan untuk hari ini, untuk solusinya, ya, untuk solusinya, bertahanlah lebih baik. Bertahan itu jauh lebih baik dan Allah pasti berikan kepadamu kebaikan yang banyak dari balik keburukan dia. Kecuali dia ada cacat besar secara agama ya. Secara agama dia biseks misalnya. Secara agama dia tiba-tiba murtad, diam-diam atau musyrik, ya silahkan. Tetapi selama ada kebaikan, maka jalanilah dengan sabar. Sekian dan tarimo kasih.